Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah Id yang berbahagia, di awal pagi yang suci ini, ketika mentari menebarkan sinarnya, menyinari bumi dan menyapu segala sudut dengan kehangatan dan keindahan yang tiada tara, ada rasa syukur yang luar biasa mendalam dalam diri kita. Hari ini seluruh semesta bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama kita mengakui akan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita merasakan getaran sukacita yang mengalir dari hati yang paling dalam. Suara takbir yang menghiasi langit menggema dalam jiwa yang berbahagia, memenuhi ruang dengan rasa syukur dan kegembiraan. Gema takbir, tahlil dan tahmid bukan sekedar menciptakan suasana kesemarakan dan kebesaran syiar Islam, tetapi gema itu menyusup sampai ke relung-relung hati yang paling dalam, menggugah dan menyentuh kesadaran iman dan takwa, sehingga membangkitkan kita ke masjid-masjid dan lapangan-lapangan terbuka penuh pasrah dan tawadu untuk bersimpuh sujud di bawah kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub dan mengharapkan ridha Allah. Dengan suasana yang demikian itu, maka tidak akan terasa lagi jurang pemisah antara pemimpin dengan rakyat, antara yang berpangkat yang tidak berpangkat. Tidak ada lagi sekat pemisah antara yang kaya dengan si miskin, pupus dan sirna segala silang sengketa dan dendam yang mungkin pernah terjadi di antara kita. Semuanya lebur dan larut dalam kemahaagungan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita merayakan Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari kemenangan setelah berjuang, menempa diri, menguatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan suci Ramadan. Idul Fitri atau yang sering kita sebut Lebaran bukan hanya sekedar tentang memenuhi kebutuhan jasmani dengan pakaian yang baru dan berbagai hidangan lezat. Lebih dari itu, Lebaran adalah momen untuk melakukan refleksi dan introspeksi, momentum untuk memanggil kita untuk merenungkan pencapaian spiritual selama bulan suci Ramadan yang telah berlalu. Pada bulan Ramadan kita telah berjuang
menguatkan kesalehan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepadanya, puasa, salat witir, tilawah Al-Qur'an dan berbagai amalan ibadah lainnya telah menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Melalui ketaatan ini kita berupaya mendekatkan diri kepada Sang Khalik, menguatkan iman serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah untuk menjadi orang yang semakin bertakwa. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun perlu disadari, ibadah dalam Islam tidak hanya berdimensi vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah semata, namun juga berdimensi horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Islam mengajarkan kepada kita semua agar terbentuk pribadi yang saleh secara individual dan saleh secara sosial. Saleh secara individual memiliki arti menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan saleh secara sosial memiliki sifat peduli dan empati dengan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Bulan Ramadan telah memberikan pelajaran akan pentingnya kesalehan horizontal atau kesalehan sosial. Kita belajar untuk peduli, berbagi, dan merasakan kesulitan saudara-saudara kita yang kurang beruntung dengan ikut merasakannya. Lapar dan haus selama puasa dan mengekang banyak keinginan walaupun biasa dilakukan. Ramadan mengajarkan untuk senantiasa memperhatikan sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan semakin baik dalam pergaulan sosial. Kebersamaan dalam berbagai makanan berbuka, memberikan sedekah, mengeluarkan zakat, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian dari nilai-nilai mulia yang telah ditanamkan. Puasa Ramadan bukan hanya terbatas pada cermin ketaatan individu yang sifatnya vertikal dan pribadi yang biasa dikenal dengan istilah hablu minallah. Akan tetapi etos Ramadan dapat menjelma sebagai penegasan hubungan kemanusiaan yang biasa kita kenal dengan istilah hablu minan nas, agar menjadi solusi terhadap masalah sosial. Ini semua merupakan bentuk ibadah yang menjadi misi utama kita diciptakan di dunia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya puasa Ramadan dan ibadah lainnya tidak berhenti pada ibadah ritual semata. Akan tetapi ibadah yang dilakukan harus juga berdampak kepada kehidupan sosial kita. Maka seharusnya terbentuk kesalehan seorang muslim yang memiliki hubungan baik dengan Allah sekaligus hubungan baik dengan sesama manusia, sehingga menjadi rahmat bagi alam semesta. Ibadah puasa dapat menumbuhkan sifat sosial seperti kepedulian, empati, dan solidaritas sosial. Puasa mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang yang kurang beruntung. Puasa mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan puasa Ramadan akan tumbuh jiwa yang mampu menahan amarah serta menjadi hamba yang mudah untuk memaafkan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri merupakan momen penting untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Inilah waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Saling memaafkan adalah tanda kebesaran hati, sedangkan meminta maaf adalah tanda ketulusan dan kesungguhan untuk memperbaiki hubungan. Salah satu indikator utama ketakwaan yang diharapkan dari setiap orang yang berpuasa adalah semangat saling memaafkan, karena hati untuk mengakui kesalahan, untuk kemudian membuka diri untuk saling memberi dan menerima, murah dan mudah untuk melakukan
tetapi kadang tidak setiap di antara kita siap dan bisa melakukannya. Sikap saling memaafkan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibadah puasa. Ibadah puasa mempunyai tujuan penciptaan pribadi yang takwa, sementara sifat pemaaf mendekatkan pada ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman, dan memaafkan itu lebih dekat pada takwa, dan janganlah engkau lupakan keutamaan antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di level keluarga, spirit Ramadan dapat menjadi momen yang tepat untuk membangun harmoni keluarga, menguatkan sendi hubungan keluarga yang sebelumnya mengalami kelonggaran akibat berbagai kesibukan. Hubungan sosial dalam keluarga pasti mengalami dinamika yang pasang surut, kadang dekat, kadang jauh, kadang sepaham, kadang berselisih paham, kadang bersama, kadang juga bersimpang jalan. Momentum Idul Fitri, kita bangun kembali hubungan harmoni di lingkungan keluarga, dimulai dari hubungan anak, ayah, ibu, untuk saling memaafkan, berkomunikasi dan menumbuhkan sikap saling berbagi, baik duka maupun suka. Selanjutnya kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mempererat tali silaturahmi dengan sanak keluarga, dengan memegang etika penghormatan kepada yang lebih tua serta menyayangi kepada yang lebih muda. Dalam hubungan antara suami dan istri juga tak jarang kita tanpa kita sadari dengan hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hubungan rumah tangga, kita masing-masing memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab suami kepada keluarganya, sebagaimana potongan surah At-Tahrim yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ula. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang pemimpin rumah tangga untuk kemudian menyelamatkan keluarganya daripada siksa api neraka. Dan setiap kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, baik kepemimpinan dalam keluarga, lebih-lebih kepemimpinan pada diri pribadi. Selanjutnya jamaah sekalian, tanggung jawab seorang istri kepada suami. Tanggung jawab seorang istri kepada suami adalah taat kepada perintah suami selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan aturan kemanusiaan. Ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah setiap 1 Syawal. Yang pertama jamaah sekalian, ya Allah, janganlah engkau terima salat, puasa dan sedekah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, janganlah engkau terima salat, puasa dan sedekah istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Ya Allah, janganlah engkau terima salat, puasa dan sedekah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab kita di dalam rumah tangga, maka kemudian melalui momentum Idul Fitri kali ini, mari kita memperbaiki hubungan kita. Mari kita sadar akan hak dan tanggung jawab kita masing-masing. Kepala rumah tangga sadar akan tanggung jawabnya, bahwa rumah tangga yang dipimpinnya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu atau seorang istri haruslah sadar akan kewajibannya untuk taat kepada suaminya apapun perintahnya, selama tidak bertentangan dengan aturan agama, maka wajib hukumnya untuk kemudian taat kepada suaminya. Karena kenapa jamaah sekalian, dikhawatirkan jangan sampai puasa kita selama sebulan penuh, zakat kita yang kita keluarkan setiap waktu,
sedekah kita yang senantiasa kita berikan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diterima akibat kita durhaka kepada suami-suami kita. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat penting dalam pergaulan sesama manusia adalah dengan selalu bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Di setiap langkah hidup kita, mereka selalu ada, memberikan dukungan tanpa pamrih. Mereka lah yang rela menahan lelah di setiap hari, menanggung segala beban di malam hari, demi memastikan kita hidup dengan layak dan bahagia. Sungguh besar jasa dan pengorbanan mereka. Pertanyaannya, sudahkah kita mampu membalasnya? Sudahkah kita menjadi anak yang dapat membanggakan mereka? Ataukah kita masih terlena dalam kesibukan dunia sehingga melupakan kewajiban kita kepada kedua orang tua kita? Oleh karena itu, mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai titik balik untuk lebih menghargai dan mencintai orang tua kita. Jangan biarkan kerapuhan usia mereka menjadi penghalang bagi kita untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan penghargaan kepada mereka. Jangkaulah dan peluklah mereka dengan penuh kelembutan dan kehangatan. Raihlah tangan mereka yang telah membimbing kita sepanjang hidup. Berikan kepada orang tua kita senyum yang termanis, dan ungkapkanlah betapa besar rasa cinta dan terima kasih kita kepada mereka. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman pada ayat yang ke-18, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalih fi amani aniskurli wali walidayhi ilaihil masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dan dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah dan menyepinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita jadikan Idul Fitri kali ini sebagai momentum untuk menguatkan kesalehan vertikal dan horizontal kita dengan melanjutkan tren semangat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, khususnya kepada orang tua kita. Semoga kita diberikan taufik, hidayah dan kekuatan untuk menjadi hamba yang mampu melaksanakan tugas pokok di dunia ini, yaitu tugas menjadi hamba Allah dengan beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk memaslahatkan manusia. Hari ini kita semua kembali kepada kesucian diri, kesucian seperti pertama kali kita dilahirkan, tanpa ada noda dan dosa sedikit pun pada diri kita. Oleh karena itu, marilah kita pertahankan kesucian diri kita dalam meniti hari-hari kita di masa-masa yang akan datang. Tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan berakhirnya kehidupan ini. Apakah esok, lusa, bulan depan, ataukah tahun depan? Jelasnya bahwa suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah menghadap kehadiratnya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat selama hidup kita di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk sejenak menundukkan kepala, memusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah, seraya memohon kepadanya semoga kita semua mendapat petunjuk, ampunan dan ridha darinya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang tenang, hati yang tidak pernah lupa kepadamu,
hati yang tidak pernah merasa kesepian karena teringat kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu. Ya Allah yang Maha Pemaaf, hiasi hati kami dengan kelapangan, tanamkan pada jiwa-jiwa kami kelembutan hati untuk memaafkan, dan kuatkan jiwa kami untuk memberi maaf pada setiap saudara kami, karena Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, jadikan sujud kami menjadi sujud yang penuh nikmat kepadamu. Jadikan salat kami menjadi jalan yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Jadikan puasa kami menjadi jalan yang membuat kami semakin ikhlas beribadah. Jadikan zakat dan sedekah kami menjadi jalan yang membuat hidup kami semakin berkah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami sewaktu kecil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila watilah warzuqna tinabah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbi ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.